adik-adik. Halo adik-adik semua. Selamat hari Minggu buat semuanya. Kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Akhirnya kita ketemu lagi setelah seminggu berlalu. Kita ketemu online lewat YouTube. Oke, sekarang sebelum mulai semuanya, kita berdoa dulu ya. Adik-adik semua sikap yang baik. Kita buat tanda kemarahan kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberi berkat yang berlimpah kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau kembali memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami dapat menjalankan bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semua, udah pada bangun belum? Udah pada cuci muka, mandi? Oke, bagus semuanya. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Dan hari ini juga kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Daud dan seorang keluarga dari sahabatnya Yonatan. Daud memberikan kasih yang luar biasa karena orang itu adalah keluarga Yonatan. Karena Yonatan itu adalah sahabatnya. Kita semua juga punya sahabat yang luar biasa yang namanya Tuhan Yesus. Karena itu kita mau sama-sama nyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia, yaitu Tuhan Yesus. Udah siap semuanya? Nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
adik-adik selalu ingat ya, kalau lagi sedih, lagi sendirian, itu selalu ada Tuhan Yesus sahabat kita yang selalu ada buat kita. Oke? Sekarang adik-adik semua siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sikap yang baik ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kita boleh bertemu lagi hari ini. Hari ini Kak Bella mau bawain cerita tentang Raja Daud. Nah, kira-kira ada cerita apa ya adik-adik tentang Raja Daud? Kita dengerin kisahnya sama-sama ya. Setelah Daud diangkat menjadi raja, bangsa Israel yang pada awalnya terpecah akhirnya menjadi satu di bawah pemerintahan kekuasaan Raja Daud. Pusat pemerintahan berada pada Yerusalem, dan tabut perjanjian Tuhan pun akhirnya dipindahkan ke Yerusalem. Daud memerintah dengan baik dan semua orang sangat menyayangi Daud. Suatu hari, Daud teringat akan teman baiknya yaitu Yonatan, anak dari Raja Saul. Ia ingat bahwa ia pernah diselamatkan oleh Yonatan saat Saul dahulu ingin membunuh Daud. Daud memerintahkan hambanya untuk mencari apakah ada yang masih hidup di antara keluarga Saul, karena Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada Yonatan seperti dahulu Yonatan baik kepada Daud. Seorang hamba dari Saul yang bernama Ziba dipanggil menghadap Daud, dan Daud pun bertanya kepadanya mengenai sisa keluarga dari Saul. Ziba menjawab bahwa ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang masih hidup yang bernama Mephiboset. Mephiboset berusia 5 tahun ketika ayah dan kakeknya meninggal dalam pertempuran Gunung Gilboa. Ketika datang kabar tentang kematian Saul dan Yonatan, inang pengasuh Mephiboset mengambilnya dan melarikan diri dengan panik karena takut orang Filistin akan membunuh anak itu. Dalam kepanikan itu, Mephiboset jatuh saat orang-orang melarikan diri, sehingga sejak itu, kedua kaki dari Mephiboset menjadi timpang dan ia tidak bisa berjalan lagi. Mendengar bahwa masih ada anak Yonatan yang hidup, maka Daud menyuruh Ziba untuk memanggil Mephiboset. Pada awalnya Mephiboset ketakutan karena ada kebiasaan di mana raja baru biasanya akan membunuh semua keturunan dari raja yang lama. Namun saat Mephiboset bertemu dengan Daud berkata kepada Mephiboset. Daud mengingatkan Mephiboset agar Mephiboset jangan takut, sebab Daud pasti akan menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset karena Yonatan ayahnya Mephiboset. Daud juga berjanji untuk mengembalikan kepada Mephiboset segala ladang Saul, dan Mephiboset akan tetap makan sehidangan dengan Daud. Lalu pun akhirnya Daud memanggil Ziba dan memintanya untuk membantu Mephiboset seperti dahulu ia bekerja untuk keluarga Saul. Mendengar hal itu, Mephiboset sangat bahagia dan Daud menepati janjinya untuk melindungi Mephiboset dan seluruh keluarganya. Nah, kisahnya seperti itu adik-adik. Dari kisah ini kita belajar bahwa Raja Daud membalas kebaikan Yonatan dengan kebaikan adik-adik. Nah, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus sama ya seperti Raja Daud. Kita harus tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah memperlakukan kita dengan baik. Kisah firman hari ini sampai hari ini. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini sekarang kita mau kreativitas. Seperti biasa, sebelum mulai kreativitas kita persiapkan dulu yuk sama-sama bahan-bahannya. Nah, adik-adik, kita baca dulu ya sama-sama. Daud dan Mephiboset. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." 2 Samuel 9 ayat 7. Nah, sekarang kita sama-sama warnain ya gambarnya.
hari ini kita bisa belajar ya bahwa Daud itu selalu berbuat baik walaupun dia udah dijahatin oleh Saul, tapi dia tidak membalas dendam kepada keluarganya dan bahkan dia mengingat kebaikan Yonatan anak Saul, sehingga dia juga berbuat baik kepada Mephiboset, yaitu anak dari Yonatan. Nah, adik-adik, kita selalu diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan untuk orang-orang sesama di sekitar kita. Nah, sekarang adik-adik kita doa penutup yuk sama-sama. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman pada hari ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik dan taat pada perintah-Mu, serta selalu berbagi kasih kepada sesama di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik bina imannya sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.